Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hlul qalbi wa saddid lisani jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aina ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' ومذاكرة وتذكير وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين في الدنيا والآخرة. Amin. Soal pertanyaan. Jikalau ditanyai orang akan dikau, apa yang terlebih afdal itu? Adakah khauf yang terlebih afdal atau raja yang terlebih afdal? Maka jawab olehmu bahwasanya khauf dan raja itu seperti roti dan air. Maka jikalau sangat lapar maka roti itu afdal, dan jikalau sangat dahaga maka air itu terlebih afdal. Dan jikalau berhimpun keduanya maka lihatlah mana yang lebih banyak. Dan jikalau bersamaan keduanya maka sama-sama perlu. Dan demikian lagi khauf dan raja itu. Maka apabila ghalib atas seseorang itu putus daripada rahmat Allah Ta'ala, maka raja itu afdal baginya. Kurang ini bila putus asa dari rahmat Allah, maka bagi orang itu mengharap akan rahmat itu terlebih afdal. Dan apabila ghalib di hati orang itu banyak, di hatinya itu atas seorang itu aman daripada makar Allah, merasa aman daripada azab Allah, rasa biasa-biasa aja, ada takutan bahwa ini tadi melanggar akan hukum Allah, maka khauf itu afdal baginya. Jadi karena kawan ini masih per orang, masing-masing orangnya kayak apa hatinya, kayak apa keadaan halnya. Soal, kalau ditanya orang akan nikah, apa yang terlebih memberi maslahat itu? Adakah khauf terlebih memberi maslahat atau raja terlebih memberi maslahat? Maka jawab olehmu bahwasanya barang siapa ghalib ia di dalam berbuat maksiat, maka khauf itu terlebih memberi maslahat baginya. Orang ini ketujuh masih berbuat maksiat sendiri, maka khauf tadi terlebih maslahat, terlebih baik bagi orang itu. Dan barang siapa ghalib dia di dalam berbuat taat, orang ini ketujuh beribadah yang zahir dan taat yang batin, dan menjauhi akan maksiat yang zahir dan yang batin, maka yaitu yang terlebih memberi maslahat baginya itu bersamaan khaufnya dan rajanya, seperti kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi setengah daripada anaknya, ya bunayya khafillah khaufan tara annaka law ataitahu bihasanati ahli ardi la yataqabbalha minka warjullaha raja'an tara annaka law ataitahu bi sayyiati ahli ardi ghafaraha. Artinya, hai anakku, takuti olehmu akan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh takut sekira-kira engkau lihat akan bahwasanya jikalau engkau mendatangi akan dia dengan segala kebajikan yang diperbuat oleh segala orang yang di dalam bumi, niscaya tidak menerima ia akan engkau daripadamu melainkan dengan anugerahnya jua. Dan harap olehmu akan Allah Ta'ala akan
segala harap sekira-kira engkau lihat bahwasanya jikalau engkau datang akan dia dengan segala kejahatan orang yang di dalam bumi ini, niscaya mengampuni dia bagimu. Dan dari karena inilah kata setengah ulama, lau zinal khawf war raja la'tadala. Jikalau ditimbang takut orang yang mukmin yang kamil dan harapnya itu niscaya bersama keduanya itu sama timbangannya nih. Nah, 50-50 ya kalau ditimbang di sini. Dan kata Yahya bin Ma'ad radhiyallahu anhu, man 'abadallaha bihadil khawf gharika fi bahri affiha fi biharil afkar. Wa man 'abadallaha bimahdir raja taha fi mafazatil ightirar. Wa man 'abadallaha bil khawfi war raja istaqama fi mahajjatil adhkar. Barang siapa berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dengan semata-mata takut jua, niscaya karam ia di dalam beberapa laut segala fikir. Dan barang siapa berbuat ibadah dengan semata-mata harap jua, niscaya sesat ia di dalam pandang pedaya. Dan barang siapa berbuat ibadah dengan takut akan Allah Ta'ala dan harap akan dia, niscaya benar ia akan mendirikan ibadahnya di dalam tempat maksud segala zikrullah Ta'ala. Jadi orang beribadah ini sini harus ada khauf dan raja itu. Takutan benar kalau ibadahnya akan diterima Allah. Kemudian raja mengharap benar lawan rahmat Allah dengan sebab ia melaksanakan ibadah itu. Jadi harus ada di dalam hati tadi khauf dan raja waktu kita beribadah. Dan kata Makhul Ad-Dimishqi rahimahullahu ta'ala, man 'abadallaha bil khawfi fahuwa haruriyun, wa man 'abadallaha bir raja fahuwa murjiyun, wa man 'abadallaha bil mahabbah fahuwa zindiqun, wa man 'abadallaha bil khawfi war raja wal mahabbah fahuwa muwahhidun. Barang siapa berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dengan semata-mata takut jua, maka itu kaum bid'ah yang bernama haruriyun. Dan barang siapa berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dengan semata-mata harap jua, maka itu kaum yang bernama murjiyun. Dan barang siapa berbuat ibadah dengan semata-mata mahabbah, maka itu orang yang zindiq. Dan barang siapa berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dengan takut akan Allah Ta'ala dan dengan harap akan Allah Ta'ala dan dengan cinta akan Allah Ta'ala, maka yaitu orang yang arifin yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang demikianlah yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah daripada makhluk itu. Kemudian maka berkata ia, فَإِذَا لَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ وَغَلَبَةُ الْخَوْفِ هُوَ الْأَصْلِ وَلَكِنْ قَبْلَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمَوْتِ أَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَالْأَصْلَ غَلَبَةُ الرَّجَاءِ وَحُسْنُ الظَّنِّ. Maka bila diketahui daripada yang demikian itu, maka tak dapat tiada daripada menghimpunkan antara segala perkara ini, yakni antara khauf dan raja dan mahabbatillah itu adalah ghalib takut itu yaitu terlebih maslahat. Banyak takut itu yaitu terlebih maslahat bagi orang yang berbuat ibadah itu, tapi dahulu daripada hampir mati. Adapun orang yang hampir kepada mati sudah garing-garingan sakit umpama tidak ada tanda-tanda adalah bagi diri kita, maka yang terlebih maslahat atasnya itu membanyakan harap akan rahmat Allah Ta'ala. Jadi yang kita yang sehat aja itu terbanyak raja di sini, terbanyak khauf supaya takutan bermaksiat kepada Allah hasilnya. Tapi kalau kita sudah garing-garing ada tanda-tanda dikurangi Tuhan, sudah penyakit sudah ada anak di awal, maka itu dibanyaki di hari timbangannya terbanyak raja mengharap. Nah kita terpaling gara-gara waktu nang kala ini raja, waktu nang anak mati kau itu terpaling. Bahkan di dalam kitab yang pernah kita dulu kita baca karangan Syekh Haji Abdul Rahman Siddiq dalam kitab At-Tadhkirah li Walil Qawsiri Namiddi sudah disebutkan ini. Wallahu al-muwaffiq. Faslun bi bayani ahwalil anbiya alaihi wassalatu wassalam wa ghairihim bil khauf. Ini suatu pasal pada menyatakan segala kelakuan anbiya alaihi wassalatu wassalam dan hal malaikat dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan yang lain daripada mereka itu di dalam takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali
menceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila berubah hawa, cuaca bina berubah istilahnya, dan berhembus angin amat keras, angin deras benar, cuaca bina lain sudah dilihat Nabi, maka berubah mukanya Nabi, dan berdiri ia dan berulang-ulang ia pergi dan datang di dalam rumahnya, keluar masuk sini dari rumah, keluar kena masuk, dan masuk dan keluar ia daripada rumahnya itu adalah sekalian yang demikian itu sebab ia takut daripada siksa Allah Ta'ala. Dan adalah Nabi SAW membaca surah Al-Haqqah, maka lalu ia pingsan sebab takut akan Allah Ta'ala. Dan adalah Nabi SAW apabila masuk ia di dalam mengerjakan sembahyang, maka didengar oleh orang akan suara yang gentar di dalam dadanya. Di dalam dadanya itu seperti bunyi periuk yang menggalakkan di atas api itu. Periuk mengganyu menggurak, maka itu didengar di situ. Dan adalah Nabi SAW melihat ia akan lupa Sayyidina Jibril alaihissalam di dalam negeri Mekah, lalu pingsan dia karena haibah dia akan Allah Ta'ala, dan bersabda ia dengan katanya, ma ja'ani Jibril qat illa wa huwa yar'adu khaufan minal jabbar. Tiada datang akan daku Jibril alaihissalam sekali-kali melainkan yaitu gentar sebab takut ia akan Allah Ta'ala yang bersifat dengan jabbar. Dan kata setengah ulama adalah tatkala nyata atas iblis murka Allah Ta'ala akan dia, dan jadi dia kufur sebab tiada mau sujud dia akan Adam alaihissalam, padahal adalah iblis itu beberapa ribu tahun berbuat ibadah akan Allah Ta'ala di dalam langit beserta dengan malaikat. Maka menangis Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Maka firman Allah Ta'ala bagi keduanya itu, mengapa kamu berdua menangis? Maka sembah kedua itu, ya Rabb, hai Tuhanku, siapa yang sentosa daripada murka? Maka firman Allah Ta'ala bagi keduanya itu, beginilah kami jadikan akan kedua kamu itu, maka jangan sentosa kedua kamu daripada murkaku dan daripada siksaku, yakni sehingga kamu takut akan aku. Jibril kata itu di sini malaikat. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam apabila masuk di dalam berbuat sembahyang, didengarkan suara di dalam dadanya seperti periuk yang gelegak, kayak menggurak dari banyu. Daripada perjalanan 1 mil, masya Allah, 1 mil kedengaran sini. Dada sini bergetar, itu bergetar sebab takut akan Allah Ta'ala. Dan kata Mujahid rahimahullah Ta'ala adalah Nabi Daud alaihissalam 40 hari di dalam sujudnya ia dan mengangkatkan ia akan kepalanya serta ia menangis hingga tumbuh rumput di dalam air matanya, menutup rumput itu akan kepalanya. Maka ketika itu berfirman Allah Ta'ala baginya, ya Daud ajai'un anta fatut'am am jam'an fatusqa am 'arin fatuqsa fanahibu nahbatan hajal 'audu fataraka min jawfi summa anzalallahu ta'ala alaihi taubat wal maghfirah qala ya Rabb ij'al khati'ati fi kaffi fasarat khati'atu fi kaffi maktubah fakana la yabsutu kaffahu li ta'amin wala li syarabin wala li ghairihi illa ra'aha bi kaffihi wa bakathu. Hai Daud, adakah engkau lapar? Kenapa engkau menangis sampai itu? Maka diberi makan akan dikau. Atau engkau dahaga, apakah engkau dahaga? Maka diberi minum akan dikau. Adakah engkau bertelanjang? Maka diberi pakaian akan dikau. Maka ketika itu sangat ia menangis akan tangisan dengan suaranya yang lanjut, maka jadi kering kain yang dekat dadanya. Maka lalu terbakar daripada sebab panas yang di dalam perutnya itu. Kemudian menurunkan Allah Ta'ala atasnya akan taubat dan maghfirah. Maka sembah ia, jadikan olehmu hai Tuhanku akan kesalahanku itu di dalam telapak tanganku. Maka jadilah kesalahan itu disurat di dalam telapak tangannya itu. Maka adalah ia tidak membukakan telapak tangannya itu karena makan makanan dan karena minum akan minuman dan lainnya, melainkan melihat dia akan dia, maka lalu ia menangis sebab takut akan Allah Ta'ala. Kan bertulisan kesalahan di telapak tangan sini.
banyak membuka, terlihat nangis silin karena melihat kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat silin bertulisan di telapak tangan. Dan pada suatu riwayat adalah Nabi Daud alaihissalam, kemudian daripada itu tiada ia mengangkatkan kepalanya ke langit sampai matinya sebab malu ia akan Allah Ta'ala. Dan kata Yahya bin Katsir rahimahullah ta'ala, telah datang akan daku hadis yang menceritakan hal Nabi Daud alaihissalam itu, bahwasanya apabila berkehendak ia akan menangis atas dirinya, maka berhenti ia dahulu daripada demikian itu 7 hari, padahal ia tiada makan dan tiada minum dan tiada hampir kepada istrinya. Maka bila ada ia dahulu daripada demikian itu sehari, maka keluar ia baginya kepada padang. Maka menyuruh ia akan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dengan suara yang keras akan segala manusia yang di dalam negeri dan segala manusia yang di keliling negeri itu, dan akan segala binatang yang di dalam rimba, dan akan segala yang di dalam gua dan bukit, dan akan segala binatang yang di atas bukit, dan segala binatang yang di dalam hutan. Maka menyuruh ia dengan katanya, ala man arada ayyaksaha nauhadau ala nafsi falyati, bahwasanya barang siapa berkehendak bahwa mendengar menangis Nabi Daud atas dirinya, maka hendaklah ia datang kepada tempat padang itu. Maka datanglah sekalian manusia itu berhimpun kepada padang itu, dan datang segala binatang yang liar daripada hutan kepada padang itu, dan binatang yang buas daripada tempatnya kepada padang itu, dan datang segala binatang yang melata daripada segala bukit, daripada segala pihak bukit itu kepada padang itu, dan datang segala burung daripada segala sarangnya kepada padang itu, dan segala laki-laki dan segala perempuan yang tersembunyi di dalam rumahnya itu kepada padang. Maka datang Nabi Daud alaihissalam itu kepada padang itu hingga naik dia ke atas mimbar dan mengelilingi dengan dia oleh umat Bani Israel, dan tiap-tiap satu kaum atas pihaknya berkeliling dengan dia. Dan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam di atas mimbar pada pihak belakangnya. Maka masuk Nabi Daud alaihissalam memuji Allah Ta'ala, maka gempar mereka itu sekali menangis bertitik air mata. Kemudian maka menyebutkan surga dan neraka dan barang yang di dalam keduanya itu, maka mati beberapa binatang yang melata, dan mati beberapa binatang yang liar, dan mati beberapa daripada manusia, dan mati beberapa daripada binatang yang buas. Kemudian maka masuk dia menceritakan kelakuan huru hara kiamat dan menangis dia atas dirinya, maka mati pula beberapa daripada tiap-tiap jenis daripada yang tersebut itu. Maka tatkala melihat Nabi Sulaiman alaihissalam itu akan beberapa banyak yang mati itu, maka berkata ia, hai bapakku, telah engkau hancurkan hati orang yang mendengar itu, dan berapa telah mati daripada kaum Bani Israel, dan mati daripada binatang yang liar dan binatang yang melata. Maka masuk ia baca doa, maka ketika itu menyuruh oleh setengah daripada ahli ibadah Bani Israel dengan katanya, hai Nabi Allah Daud, telah engkau segerakan dengan orang yang menuntut akan pahala itu mendapati akan Tuhan mereka itu. Maka tatkala itu tersungkur Nabi Daud alaihissalam pingsan, pada tiada ia sadarkan dirinya. Maka tatkala melihat Nabi Sulaiman alaihissalam akan bapaknya Nabi Daud alaihissalam akan yang demikian itu, maka mengambil ia akan paratas, maka menanggung kertaslah, maka menanggung ia di atasnya lalu dibawa pulang ke rumahnya. Maka menyeru Nabi Sulaiman alaihissalam akan tiap-tiap kerabat orang yang mati di dalam padang itu datang mereka dengan peratasan. Peratusnya? Peratas nanti apa? Peratas juga. Untuk menanggung kaum mereka itu yang telah mati di padang itu. Dan adalah beberapa perempuan yang datang mengambil akan kerabatnya yang mati dengan peratas, serta ia meratap yakni menangis dengan katanya, hai orang yang mati, sebut sebab disebut neraka. Dan setengah daripada mereka meratap dengan katanya, hai orang yang mati sebab takut akan Allah Ta'ala. Dan kemudian maka ingat Nabi Daud alaihissalam daripada pingsannya itu, maka menaruhkan dia akan tangannya di atas kepalanya, dan masuk ia ke dalam khalwatnya, ke tempatnya berbuat ibadah, dan menutup ia akan pintunya dan munajat di atas Tuhannya dengan katanya, ya ilaha Daud, Agabbaru anta ala Daud, hai Tuhan Daud, adakah kau marah atas Daud?
maka senantiasa ia munajat akan Tuhan itu. Maka datang Nabi Sulaiman alaihissalam dan duduk ia dekat pintu khalwat itu, maka minta izin daripada Nabi Daud alaihissalam itu, maka masuk ia ke dalam khalwat itu sertanya rote daripada gandum syair. Maka berkata ia, hai bapakku, makan olehmu rote ini supaya engkau kuat berbuat ibadah. Maka makan ia akan rote itu, kemudian maka keluar ia kepada Bani Israel, maka duduk ia serta mereka itu seperti ibadah yang dahulu. Dan berkata Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala, kharaja Daud dzata yawmin bin nas ya'iduhu wa yukhawwifuhu fa kharaja fi 40,000 famata minhum 30,000 wa ma raja illa bi 10,000. Adalah keluar Nabi Daud alaihissalam ke padang pada satu hari serta beberapa manusia, karena ia berkehendak menasihati akan mereka itu dan menakutkan akan mereka itu. Maka tatkala itu keluar sertanya 40,000 orang, maka mati daripada mereka itu 30,000. Mendengar kisah sidin tak, nasihat sidin lawan mengisahkan tentang ajar Allah akan neraka. Nah 40,000 tadi 30,000 nang mati. Dan tiada pulang daripada mereka itu sertanya melainkan 10,000 jiwa. 10,000 nang hidup nang buli, 30,000 nang mati karena takutan dengan azab Allah. Dan adalah Nabi Daud alaihissalam itu menaruh dua hamba perempuan yang amat elok rupanya. Maka tiap-tiap ia pingsan karena takut akan Allah Ta'ala, maka mendudukkan ia akan satu hamba yang perempuan itu di atas dadanya, dan yang satu lagi duduk di atas kedua kakinya karena takut hancur akan tubuhnya. Maka segala anggotanya itu, dan karena takut ia mati sebab yang demikian itu. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila datang akan dia takut akan Allah Ta'ala, maka berkata ia bagi burung, laitani mithluka ya ta'ir wa lam ukhlaq basyara. Hai burung, mudah-mudahan aku jadi seumpamamu dan tiada aku jadi akan manusia. Karena takutan, jak aku jadi burung ya daripada jadi manusia ini. Kenapa? Kalau manusia tadi akan mempertanggungjawabkan ibadah apa amalnya. Kalau burung maunya mati ya sudah, jadi tanah udah binatang. Setelah diproses, binatang itu kan hisab juga. Binatang apa menanduk kambing ini, menanduk kambing itu, karena di hari kiamat dia Tuhan tenang. Semalam menanduk nyawa, ya ayam itu ikut nyawa kalau matoknya soal balas. Setelah dihisab dibalas, akhirnya bakun toroba. Jadilah kalian itu jadi tanah berada. Kalau manusia Pak mempertanggungjawabkan akan ibadahnya. Maka dalam surah Al-Ma'idah saluka ya laitani kuntu turaba. Melihat maka itu orang kafir diazab melihat binatang jadi tanah, dia sudah diproses hukuman. Ya laitani kuntu turaba. Makanya aku jadi tanah kayak binatang juga. Karena aku ini manusia, maka aku akan mendapatkan azab Allah apabila aku bermaksiat. Bukan silih menyangkali dan bukan silih sangkal, dijadikan daripada manusia saking takutannya silih lawan azab Allah. Bukan sangkal dijadikan manusia, ada seolah-olah jangan aku jadi burung itu ada jadi apa, ada apa kalian menanggung dosa apa nih. Dan adalah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu sangat ia takut akan Allah Ta'ala hingga berkata ia, wadibtu law anni syajaratun tuqra. Dan aku mencita-cita bahwa aku dijadikan satu pohon kayu yang dikarat-karat oleh orang. Dan aku di kayu itu dipotong-potong orang di sini saking takutan non aja Allah. Dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu takut akan Allah Ta'ala hingga ia berkata, wadibtu anni idza mitu lam ub'ad. Dan aku mengenang-enang bahwasanya bila aku mati niscaya tiada dibangkitkan akan aku. Dan adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sangat ia takut akan Allah Ta'ala hingga ia berkata, wadibtu anni kuntu nasyan mansiya. Dan aku kenang-kenang bahwasanya bila aku mati niscaya dilupakan akan aku, padahal tiada aku diingat-ingat. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi sangat takut akan Allah Ta'ala hingga berbekas dua gores yang hitam di atas dua pipinya daripada bekas air matanya. Dan adalah Sayyidina Umar itu berkata, man khafallah lam yashfi ghairu wa man ittaqallah lam yasna' ma yurid
walau la yaumul qiyamah lakana ghaira macawa. Barang siapa takut akan Allah Ta'ala, niscaya tidak sembuh kesusahan yang di dalam hatinya itu. Dan barang siapa takut akan Allah Ta'ala, niscaya tiada ia berbuat akan barang yang dikehendakinya itu. Malaikat harus memperbuat kehendaknya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah Allah tentukan. Dan jika tiada ada hari kiamat, niscaya adalah engkau lihat yang lain daripada yang engkau lihat ini. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tatkala selesai ia daripada sembahyang subuh sangat berubah mukanya sebab sangat takut akan Allah Ta'ala, maka membalikkan dia akan tangannya serta ia berkata, laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam aral yawma syai'an yushbihu qad kanu yushbihuna syuksan sufran mubran baina ayunihim amsal rabbil ma'zi faqad batullah illa sujjadan wa qiyamah yatluna kitaballah yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim fa idza asbahu dzakarullah famadu kama yamidu syajar fi yawmin ri wa hamalat a'yunuhum bidumu hatta taballat yabu Allah ka'ani biqawmi batu ghafilin thumma qama fama ruya ba'da dhalika dhahikan hatta darabahu ibnu Muljim. Sesungguhnya telah aku lihat beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada aku lihat pada hari ini akan suatu yang menyerupai kelakuan mereka itu. Hanya saja telah ada bagi mereka itu berpagi-pagi kuning muka mereka itu dan berlusuk-lusuk dan berdebu-debu. Pada antara hadapan segala mata mereka itu seumpamanya beberapa kendaraan berhimpun kambing, maksudnya karena kesan sujud mereka itu. Sungguhnya semalam-malam mereka itu sujud dan berdiri di dalam sembahyang, padahal mereka itu membaca akan kitab Allah, padahal menaruhkan mereka itu pada tempat mereka itu antara dahi mereka itu dan antara beberapa kaki mereka, yakni berulang-ulang mereka itu antara sujud dan berdiri. Maka bila berpagi-pagi mereka itu dan menyebut mereka itu akan zikrullah Ta'ala, maka bergerak mereka itu seperti gerak pohon kayu yang dihembus oleh angin, dan mengalir segala air mata mereka itu hingga basahlah sebagian kain mereka itu. Dan demi Allah, seolah-olah aku sekarang berhimpun dengan kaum yang bermalam-malam mereka itu, padahal mereka itu lalai daripada zikrullah Ta'ala dan daripada berbuat ibadah. Kemudian maka bangkit Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, maka dia dilihat kemudian daripada yang demikian itu ia tertawa-tawa hingga ditikam oleh Ibnu Muljim lalu ia mati. Dan adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sangat dia takut akan Allah Ta'ala hingga apabila mendengar ia akan orang membaca Quran maka jadi ia pingsan, lalu dia jatuh tersungkur. Dan adalah Sayyidina Umar pada suatu hari mengambil ia akan satu tangkai gandum daripada bumi, maka berkata ia, ya laitani kuntu hadhihi timna, ya laitani lam aku syai'an madhkura, ya laitani kuntu nasyan mansiya, ya laitani lam talidni ummi. Hai seseorang, mudah-mudahan aku ada seperti tangkai gandum ini, mudah-mudahan tiada aku jadi suatu yang disebut. Hai seorang, mudah-mudahan aku tiada diperanakan akan daku oleh ibuku. Hai seorang, mudah-mudahan aku jadi dilupakan oleh orang. Dan adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin anak Al-Husain radhiyallahu anhu. Apabila masuk ia di dalam mengambil air sembahyang, maka jadi pucat mukanya, maka ditanya baginya oleh ahlinya, jadi bila berwudu pucat muka sini. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat sunatnya tahajudnya setiap malam 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat lah, maka kata Quran lah. Apabila masuk dia di dalam mengambil sembahyang, maka jadi pucat mukanya, maka ditanya baginya oleh ahlinya, apa yang kau adatkan ini pada tiap-tiap engkau mengambil air sembahyang? Kenapa dia ini banyak berwudu pasti pucat? Apa sebabnya? Ujar nang keluarganya. Maka ia berkata, adakah aku ketahui pada hadapan hadrat siapa aku hendak berbuat ibadah akan dia? Aku ini berwudu di sembahyang, ada lawan siapa? Lawan Allah yang Maha Agung. Nah, itu jadi menggatarlah oleh kita berhadapan lawan orang yang menciptakan alam semesta. Dan ada ditanya oleh seorang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu daripada orang yang takut akan Allah Ta'ala, maka ia berkata, al-khaifuna qulubuhum bil khawfi
adalah hati mereka itu dengan sebab takut akan Allah Ta'ala itu jadi suka, dan mati mereka itu jadi menangis, dan mata mereka itu jadi menangis. Padahal berkata mereka itu, betapakah kami suka sedangkan maut itu mendapat akan kami daripada belakang kami. Kayak bapaknya tak senang, padahal mati bacaan intai kami ini harus tahu sedih. Apabila mati ini mendatangi kami, karena pasti kita, dan adalah kubur itu di hadapan kami. Nah, kuburan itu di sini bacaan itu apa? Dan hari kiamat itu tempat perjanjian kami. Kiamat pasti kita hadapi. Sering karena kita mati, kemudian dibangkit dari kubur, dikumpulkan di dalam mahsyar, kemudian menerima catatan amal, kemudian dimizan, dihisab melalui tiap shiratal mustaqim. Dan adalah atas belakang neraka jahanam itu tempat kami lalu berjalan. Kita ini jangan melalui tiap shiratal mustaqim, di bawahnya neraka. Bencana kita lalui di sini. Dan adalah di hadapan hadrat Tuhan kami, yaitu tempat berhenti. Dan adalah seorang muda daripada Ansar, padahal ia sangat takut akan api neraka, maka masuk Nabi SAW kepadanya, maka memeluk dia akan Nabi SAW, maka lalu mati. Masya Allah, banyak tamu Nabi memakut laut Nabi langsung meninggal. Maka sabda Nabi SAW, tanam olehmu ia akan sahabat kami ini. Tanam olehmu dia akan sahabat kami ini, karena takutnya api neraka, yaitu menghancurkan ia akan hatinya. Dan kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, innama ja'alallahu ta'ala hadhil ghaflah fi qulubil ibad rahmah kaila yamutu min khasyatillah. Hanya saja menjadikan Allah Ta'ala akan lalai daripada takut akan Allah Ta'ala itu, yaitu rahmat di dalam hati manusia, supaya tidak mati mereka itu daripada takut akan Allah Ta'ala. Kenapa kadang-kadang kita nih ada ingat bahwa mati di sini itu salah satu kasih sayang Allah juga. Mau kita nih yang bahasa kita tuh keingatan kalau selalu mati kada kawan apa begawi kita apa begawi kada apa kada kepingin. Saya beribadahnya kalau kita itu tadi ingat harus lawan mati. Kadang-kadang kita ingat hanya Pak, cuma kita ingat ulang. Padahal manfaatnya kadang-kadang kita mengantar orang jenazah, mengantar orang mati, telah menyembahnya makam sampai mati kubur. Kadang-kadang kita ingat dulu mati. Kadang menjadi ibrah. Padahal dikatakan Nabi kafal mautu wa yadha. Cukup kematian itu menjadi nasihat bagi kalian. Kalau ikam tuh mendatangi melayat orang meninggal, ikam tuh di hati harus ingat bahwa ikam kayak itu juga hikmahnya. Maka aksiru di kerahan min lada, banyaki mengingat mati. Cuma kenapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kadang-kadang kita tuh banyak kada ingat lawan mati dalam 24 jam sehari semalam nih, berapa ingat lawan mati kita? Kadang-kadang kada banyak ingat, banyak lupa lah lawan mati. Kenapa? Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orang tadi jangan mati mendadak karena takutan lawan Allah. Mau nangis saja, hendak kita mana-mana keingatan kalau mati. Nah, kadang-kadang lupanya itu tadi adalah rahmat disini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatimatun, nas'alullah husnal khatimah wa na'udzubillah min su'il khatimah. Ini suatu khatimah. Kami mohonkan akan Allah Ta'ala baik kesudahan pada ketika mati, dan kami meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada jahat kesudahan mati itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa aksaru ha'ula'i yarji'u khawfu ila su'il khatimah. Dan kebanyakan mereka itu kembali takut, mereka itu kepada takut akan jahat kesudahan mati itu, yakni kebanyakan orang yang tersebut di dalam pasal yang menyatakan kelakuan anbiya dan malaikat dan sahabat dan tabi'in. Di dalam takut mereka itu, yaitu takut mereka itu akan jahat kesudahan mati. Kenapa? Intinya tadi kenapa mereka takutan benar kalau kena su'ul khatimah, mati kada beriman. Nah itu nanti takutan akan mereka tadi. Maka dari karena inilah kata Sahal rahimahullah ta'ala, Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ra'aitu ka'ani udkhiltul jannah ra'aitu salasa mi'ati nabiyyin wa sittina nabiyyan wa sa'atuhum ma akhwafu ma kuntum takabur di dunia qalu su'ul khatimah.
Ujar Sahal, aku lihat di dalam mimpiku seolah-olah dimasukkan akan daku ke dalam surga, maka aku lihat akan 300 nabi dan 60 nabi. 360 nabi ini. Tak mimpi masuk surga bertemu lawan 360 nabi. Maka aku tanyai akan mereka itu. Lalu sini takut lawan nabi dan rasul. Apa nabi 360 tadi? Nabi dalam surga. Apa yang terlebih kamu takuti di dalam dunia itu? Yang paling yang takuti dalam dunia itu apa? Maka kata mereka itu, yang kami terlebih takut di dalam dunia itu jahat, kesudahan mati. Yang kami takutan itu su'il khotimah. Itu yang paling kami takutan akan di sini. Ujar Nabi 360 tadi. Dan lagi kata Sahal rahimahullah, khawfus siddiqin min su'il khatimah inda kulli khatrah wa kulli harakah wa humul ladina wasafahumullahu ta'ala idha qala wa qulubuhum wajilah. Takut orang yang siddiqin itu, yaitu takut mereka itu daripada jahat kesudahan mati mereka itu, padahal pada tiap-tiap cita-cita yang di dalam hati dan tiap-tiap gerak pada zahir badan. Dan mereka itulah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan sifat mereka itu dengan sifat takut akan Allah Ta'ala, seperti firman Allah, wa qulubuhum wajilah, dan adalah hati mereka itu sangat takut akan Dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yahlifu billah ma'adun amina ala imani ayyuslaka anhu indal maut illa sulibah. Dan adalah Abu Darda radhiyallahu anhu bersumpah ia dengan nama Allah Ta'ala, tiada orang yang sentosa ia atas imannya daripada bahwa ditinggalkan pada ketika matinya itu, melainkan ditinggalkan akan imannya itu. Orang yang merasa aman-aman aja, kada takutan di akhir hayat kena su'il khatimah, jadi biasa aja. Lalu Pak merasa aku nyata aja sudah dia dapat husnul khatimah. Akhirnya aku di sini orang itu kena dicabut imannya, karena kada takutan di hati kalau inya dalam keadaan su'il khatimah. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, walamma tadara Sufyan rahimahullah ta'ala ja'ala yabki wa yadza. Dan tatkala hadir mati akan Sufyan rahimahullah ta'ala, harap meninggalnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, maka jadi menangis dia dan sangat dia takut. Maka dikata oleh seorang baginya, hai ya Aba Abdillah, lazimkan olehmu dengan harap akan Allah Ta'ala bahwa ampunan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada segala dosa itu. Kan tadi kaidahnya, apabila sudah kita barat meninggal atau ada tanda-tanda ciri-ciri kematian, awak sudah garing tadi, kau Pak Raja kalau ada sedikit kata hendak mati menangis. Lalu diorang kan apa ya ini? Seharusnya biar kita mengharap lawan Allah, bahwa Allah artinya mengampuni dosa ikam, bahwa Allah memberikan rahmat bagi kami. Kenapa? Karena rahmat Allah terlebih besar daripada dosa ikam ini. Kayak apa aja dosa ikam ini banyaknya, maka rahmat Allah lebih besar daripada ini. Dan Mbak ada doa apa? Allahumma rahmatuka arja indana min amalna, apa artinya? Namanya doanya itu ada wa rahmatuka arja indana min amalina, ya terakhirnya. Nah, itu bagus dibaca. Karena siapa membaca itu, maka orang tadi insya Allah dia akan salah satu diberikan rahmat oleh Allah dan diampuni dosanya. Maka kata Sufyan rahimahullah ta'ala, adakah aku menangis atas takut akan dosaku? Jikalau aku ketahui bahwa aku mati atas mentauhidkan Allah Ta'ala, ini saya tidak aku hiraukan bahwa aku mendapatkan akan Allah Ta'ala dengan seumpama berapa bukit daripada dosaku. Nah, aku takutan makan ini, jadi mau nangis nanti ingatan dosa gitu. Nah ini khususannya lah, ini orang wali kalau diumpati kaidah nang perapat yang dikisahkan antara lalu tadi. Sudah kita meninggal, ada ciri-ciri kematian ada, itu khawafa raja dibanyakin. Kalau sini tidak ada khawali empati, ini orang khas daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sini ini dikatakan tatkala hendak meninggal dunia, itu juga ditalkinkan la ilaha illallah.
Bukuling tadi, supir sawit yang bukuling sebelah kanan. Mungkin ini nanti kita sebelah kanan bukuling, kadang baca zikir. Waktu sakaratul maut, kemudian ditelkinkan lagi sebelah kiri, la ilaha illallah, bukuling belah kanan. Bingung orang, apa ya? Tuan guru ahli hadis, ulama sufi tak meninggal ditalkinkan dengan la ilaha illallah, bukuling kepala. Lalu sirin sadar. Nah ini membimbing anak nanti aja malah jadi lawan murid kan, lawan orang-orang cinta keluarga sirin. Menjadi sirin, tahu lengkap. Bukan aku nikah hendak ditalkinkan dengan la ilallah kan. Pas waktu ikam tadi berkata la ilaha illallah, dengar ya kok. Rupanya nikah menalkinkan aku di telinga kanan aku mendengar. Cuman waktu itu pas berimbai dua iblis datang. Iblis mentalkinkan jualan aku kul la ilaha. Maka aku berkuling itu jangan itu kuling ini. Beda. Bukan berkuling dari kadang nak membaca la ilaha illallah. Nang aku berkuling tadi, aku beli saya kada umpat, kada hendak umpat tahun ikam menyuruh la ilaha, kada ada Tuhan. Kan la ilaha itu kada ada Tuhan. Sebelah kiri pulang iblis datang kul la ilaha. Nah itu akhirnya apa yang saya katakan? Kau hendak beli ini sudah lalu dia la ilaha illallah langsung meninggal dunia. Masya Allah. Nah ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada dalam riwayat yang lain. Semalam kita baca dalam kitab At-Tadhkirah wal Qasimina Mithli. Waktu nang ditalkin tadi sebukuling kita. Karena di sini iblis datang juga menyerupai lawan rupa mamaku. Maka membawa aku ikam. Aku ini mama ikam. Nah saya yang benar ikam tinggalkan Islam. Yang benar itu agama Yahudi. Aku kulit itu ada tempat lawan mamaku tadi. Nah rupanya kayak mamaku. Itu siapa iblis? Kemudian ke kiri pulang ditalkinkan pulang. La ilaha illallah kuling pulang sini. Nah boleh kayak kuling kita. Awalkan waktu sudah kiri talkin tadi datang yo iblis menyerupai kayak apa kok menyuruh aku meninggalkan Islam, menyuruh aku mau umpati sidin. Nang ujar sidin apa tinggalkan Islam yang benar agama Nasrani. Aku kuling tadi kadang hendak umpat dibawahi agama Nasrani. Ikam kada tahu di sini melihat kenyataannya, aku nang merasakan. Nah itu dalam riwayat yang lain. Tapi ada yang mengatakan itu bukan Imam Sufyan Ats-Tsauri atau ulama yang lain. Tapi yang masyhur tadi dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri la ilaha didatangi oleh iblis. Nah di sini kadang-kadang di bawah iblis tadi mengatakan qul la ilaha. Tapi akhirnya apa? Lalu jadi sedikit ayat kita membaca berkata la ilaha illallah langsung sedikit meninggal dunia. Ini Sufyan Ats-Tsauri, salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Sahal rahimahullah, al-muridu yakhafu ayyubtala bil ma'asi wal 'arif yakhafu ayyubtala bil kufri. Artinya murid itu takut dia bahwa diberi pahala akan dia dengan berbuat diberi bala. Murid itu takut dia bahwa diberi bala akan dia dengan berbuat maksiat. Kalau orang awam nih, apabila berbuat maksiat takutan banget kalau diajak Allah, kalau diberikan bala oleh Allah. Dan orang arif itu takut diberi bala akan dia dengan kufur. Orang arif itu takutan benar kalau ini kufur, kalau ini kafir, itu takutan akan mereka. Kalau kita takutan lawan azab Allah, takutan lawan bala yang ditimpakan oleh Allah. Nah beda dengan murid dengan orang yang al-arif. Dan sabda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya ma'syarul hawariyin, hai segala hawariyin, adalah kamu takut akan segala maksiat dan adalah kami segala sekalian ambiya takut akan kufur. Kita takut dalam maksiat karena dalam maksiat itu azab Allah, sedangkan kami takutannya adalah kufur, baik kufur nikmat ataupun kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan apabila adalah takut orang yang arifin serta tetap segala kaki mereka itu di dalam agama dan serta kuat iman mereka padahal sangat takut mereka itu daripada jihad kesudahan mati itu, maka betapa tiada takut orang yang dhaif agama dan yang dhaif imannya. Dan menyebutkan
oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beberapa sebab yang membawa kepada jihad kesudahan itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita benar-benar kau mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam keadaan beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan diwafatkan kita dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan niat menuntut ilmu, dan mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyah fi jami'i awa'idika fi